Lanjut ke topik terakhir hari ini. Nah, jadi sedikit summary ya. Tadi yang awalnya kita untuk SD zone creation ingat range, lihat transisinya ke expansion, pivot, expansion, dan sebaliknya ya. Kemudian dari range dan pivot tadi kita bisa refinement dengan dua cara, single atau multi time frame refinement. Kalau single time frame ya kita lihat sampai ke candle terakhir sebelum momentum atau imbalance terjadi. Nah, ketika itu kita sudah lakukan, kita boleh melangkah ke multi time frame refinement. Untuk mencegah over refinement, pergunakan satu time frame di bawahnya. Jadi kalau misalnya demand atau H4, demand H4 atau supply H4 ya kita bisa marking lagi di M15-nya ada supply atau demand di dalamnya atau tidak. Nah, kita boleh gambarkan kedua supply demand zone tersebut dan kita pantau price action ketika harga kembali ke zona-zona tersebut. Nah, satu lagi ada yang namanya hidden SD zone. Nah, ini mungkin yang banyak yang sering kelewatan karena secara pengamatan ini tidak semudah yang tadi ya. SD zone yang secara clear kelihatan ada range ataupun pivot di time frame spesifik. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam kondisi tertentu terkadang proses identifikasi SD zone ini perlu pengamatan price action yang lebih cermat. Terutama sekali lagi karena karakteristik fractal nature dari price action. Apa yang terjadi di satu time frame juga terjadi di time frame yang lainnya. Pada dasarnya di setiap time frame ketika pergerakan harga menunjukkan struktur yang dominan atau major atau external structure, ingat ini makanya kenapa kita keluarkan aturan 4 counter trend candle ya untuk mempermudah. Nah, jadi semua yang memenuhi major atau external structure ini umumnya kita waktu ngelihat pembentukan range expansion atau pivot expansion ini lebih mudah nih. Kenapa? Karena secara nature strukturnya ini dominan. Secara pengamatan mata itu udah langsung kelihatan gitu. Nah, cuman kita nggak bisa pungkiri kenyataannya. Nah, karena di chart yang sesungguhnya ini sometimes juga pergerakan harga mencakup ini struktur yang tidak dominan, minor atau internal structure. Jadi yang kelihatan cuma pullback kecil, cuma satu candle. Nah, kadang kita karena mungkin matanya terlalu terfokus di range dari major structure yang besar ya, supply atau demand zone dari struktur yang lebih besar, major atau eksternal. Nah, ternyata kita udah nunggu harga untuk kembali ke supply zone tersebut, ternyata harga falling short gitu. Dia kembali meleset untuk kembali ke supply zone dari major atau external structure kita. Harga udah berbalik arah untuk melanjutkan intensinya. Nah, kenapa? Karena di sana ada kemungkinan hidden zone yang kita secara pengamatan mata mungkin belum terlalu cermat. Nah, karena di sana ada minor atau internal structure. Nah, makanya ini kita perlu belajar hidden zone. Nah, yang penting teman-teman tahu ini nih. Yang namanya higher time frame internal structure, most likely di lower time frame-nya kalau kita zoom in, itu bisa jadi dia merupakan external structure di lower time frame. Nah, dengan memahami konsep fraktal ini, nantinya kita tahu walaupun di higher time frame ini kelihatan sebagai internal structure, nah kemungkinan itu di lower time frame dia bisa jadi menjadi area zone SD zone yang valid karena mungkin di high time frame misalnya kelihatan dia pullback-nya kecil ya, cuma satu candle gitu. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ternyata kelihatan harga itu sebenarnya dia bentuknya ranging. Makanya di sana kenapa valid kita marking juga sebagai area supply demand zone yang tersembunyi atau hidden. Nah, dengan memahami nih high time frame internal structure itu juga merupakan lower time frame external structure which is kita bisa pergunakan untuk identifikasi tambahan SD zone yang valid. Nah, ini konsep yang sama juga dapat diterapkan untuk hidden structure yang dapat dikenali dari bentuk candlestick tertentu. Nah, teman-teman kalau ingat di advanced market structure kan untuk major structure kan kita gunakan 4 counter trend candle ya. Kalau dia break terus pullback kecil misalnya tidak memenuhi 4 counter trend candle, itu kita kategorikan sebagai minor structure atau minor boss misalnya. Nah, which is kalau kita mapping demand zone-nya dari major structure-nya, demand zone-nya di sini, misalnya kalau kita udah refine dari range ke pivot atau ke candle terakhir sebelum momentum ya. Nah, tapi kita juga tahu ada minor structure zone yang kita bisa marking. Siapa tahu di sana harga kembali
untuk melanjutkan intensinya. Dan demand yang terbentuk dari major structure kita ini tidak dimitigasi, tapi bisa jadi area perhatian kita sebagai yang tadi, reaction point atau inflection point di masa depan. Kalau misalnya ternyata harga udah balik arah, sambil menunggu kita cari peluang sell dari supply zone yang baru. Nah, ketika harga kembali ke reaction point atau demand zone di masa lalu, nah ini kita bisa pergunakan untuk cari peluang buy to sell atau counter trend. Nah, jadi saling berhubungan ya hubungannya. Nah, cuman ini teman-teman kalau belajar advanced market structure kan sebenarnya ini juga masih kelihatan ya. Jadi intinya yang tidak memenuhi 4 counter trend candle tapi masih ada kayak struktur pullback beberapa candle. Nah, ini kita masih bisa lihat gitu. Nah, tapi ada lagi struktur yang lebih kecil lagi nih dari bentuk candlestick tertentu. Nah, di sana kita bisa lihat oh ini kemungkinan di sana ada hidden structure juga. Nah, intinya polanya konsepnya sama nih. Apa yang terlihat di time frame yang lebih besar, kita tahu di lower time frame kemungkinan ada struktur yang valid di mana kita bisa identifikasi ada SD zone yang juga valid. Nah, jadi makanya untuk melengkapi apa yang sudah dipelajari di SD zone definement yang pakai single atau multi time frame tadi, kita perlu juga tahu identifikasi hidden SD zone yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman ke level yang lebih advance. Nah, cuma ini catatan ya. Ini memang di tahap awal kemungkinan teman-teman kalau matanya belum jeli suka kelewatan nih. Nah, cuma nggak apa-apa, saya kasih dulu supaya bisa mulai pelan-pelan nanti matanya terlatih. Nah, jadi hidden zone yang pertama ini cara identifikasinya gimana? Nah, yang pertama hidden zone yang ditunjukkan oleh inside bar. Nah, inside bar ini berarti struktur pergerakan pullback yang umumnya cuma terlihat dalam satu candle atau beberapa candle yang berada di range low sama high candle sebelumnya. Nah, contohnya ini inside bar-nya yang candle warna hijau ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat struktur ini nih, ngelihat pola ini nih, ada satu candlestick dominan, kemudian kita kan tahu low-nya di sana, high-nya di sana. Nah, kalau ada candle berikutnya ini terlihat range high dan low-nya itu berada di high low candle sebelumnya. Nah, itu dia disebut sebagai inside bar. Candle atau bar di dalam bar sebelumnya. Nah, kita kembalikan ke cara identifikasi supply demand zone. Selama dia masih memenuhi karakteristik terlihat harga turun, kemudian pullback kecil atau ranging atau pivot, kemudian diikuti dengan pergerakan impulsif atau expansion lagi. Nah, apalagi expansionnya misalnya bertubi-tubi ya, bearish candle bertubi-tubi. Nah, di sana kita bisa marking bahwa inside bar low sama high-nya itu kita marking sebagai valid hidden zone nih. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman zoom in, ini misalnya inside bar yang kelihatan di time frame yang lebih besar, misalnya di H4, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil atau M15, bisa jadi inside bar ini adalah pergerakan range sebelum bearish expansion terjadi di time frame yang lebih kecil. Nah, makanya kenapa itu juga valid sebagai supply zone kita tandain di higher time frame. Nah, jadi kalau ini teman-teman sudah lebih terlatih ya dengan melihat pola inside bar di time frame yang lebih besar pun tanpa teman-teman harus zoom in ke time frame lebih kecil sebenarnya sudah bisa marking oh di sini ada hidden supply zone nih. Nah, jadi mungkin dalam tampilan di ini ya, dalam tampilan di time frame lebih besarnya ya, misalnya ada range besar terus break lower. Nah, kemudian di tengah-tengah nih ada inside bar nih. Satu candle tok sebelum dia bergerak turun. Nah, secara kasat mata kan kita kelihatan oh supply zone major kita di atas ini nih sebenarnya. Mungkin kita udah refine sampai ke candle terakhir sebelum imbalance atau momentum terjadi. Nah, cuman karena mata kita sudah terlatih, di sini kelihatan ada inside bar. Oh, oke, berarti di sana kita ada tambahan supply zone tersembunyi sebagai area perhatian terdekat. Siapa tahu ketika harga kembali ke sana, mungkin ada evidence tambahan ya, misalnya ada permainan likuiditas, ada inducement segala macam yang nanti dipelajari di konsep liquidity, atau misalnya premium sama diskon ya. Ini premium, ini diskon, ada titik tengah. Harga hidden zone-nya tadi ini berada di area premium, area yang bagus untuk sell misalnya. Nah, artinya area tersebut ini juga layak untuk kita marking untuk jadi area perhatian terdekat. Jadi kita cari sell-nya di dua tempat, di sini dulu. Kalau gagal kita cari lagi di atas dulu. Nah, tujuan
hidden zone ini. Jadi tanpa harus menunggu harga untuk kembali ke zona terjauh. Nah, ketika kembali ke area yang masih high probable, yang dibantu dengan hidden SD zone, nah ini kita bisa mulai cari peluang lebih awal. Nah, itu ya fungsi insight bar. Nah, jadi teman-teman nanti mulai perlahan matanya latihan nih. Kalau kelihatan insight bar, oke. Nah, di sana boleh ditandain sebagai hidden SD zone. Nah, dengan catatan insight bar ini tidak tidak melihat warna candle ya. Nah, jadi walaupun misalnya dalam pergerakan bearish merah semua. Nah, selama teman-teman, nah ini lebih susah nih, lebih susah untuk identifikasinya karena kalau beda warna kelihatan sebenarnya di chart. Nah, kalau yang warnanya serupa, nah teman-teman mesti perhatikan low dan high. Nah, ketika ngelihat ada low dan high candle yang tidak berhasil break di luar range high low candle sebelumnya, nah walaupun warnanya sama, itu juga dikategorikan sebagai inside bar, which is inside bar itu kita bisa marking sebagai hidden zone. Nah, ini yang sedikit lebih susah nih identifikasi dibandingkan yang beda warna. Nah, cuma nanti ke depan di Trade Wisdom kita juga bakal share ini ya, quick tips juga, karena ada indikator yang kita bisa gunakan untuk secara otomatis memberikan warna berbeda untuk candle yang sifatnya inside bar. Nah, itu untuk bantu teman-teman mungkin yang pengamatannya belum bisa terlalu dalam, khususnya untuk yang antisipasi ini nih, yang warnanya sama. Nah, ini inside bar ya. Jadi kalau yang inside bar diikuti dengan bearish expansion berarti dia supply. Kalau kebalikannya inside bar dalam bearish market structure, dalam bullish market structure atau diikuti dengan bullish expansion berarti inside bar tersebut kita markir sebagai demand zone. Kenapa? Karena di time frame yang lebih kecil bisa jadi dia berupa range sebelum bullish expansion atau pivot sebelum bullish expansion. Nah, ini yang inside bar. Nah, which is kita masuk ke tipe hidden zone yang berikutnya, ini ada kaitannya dengan ini juga, fractal nature. Nah, jadi apa yang kita lihat sebagai inside bar di time frame yang lebih besar, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ada kemungkinan dia berupa range ya. Nah, tapi kalau kebalikannya, inside bar itu kalau misalnya kita zoom out ke time frame yang lebih besar, sedikit lebih besar, nah bisa jadi di time frame yang lebih besar, dia tampilannya seperti ini nih. Yang kelihatan ada 3 candle keduanya inside bar, di sana ada supply zone, ternyata di time frame satu time frame yang lebih besar, ternyata dia kelihatannya hanya 2 candle nih. Cuma di antara 2 candle tersebut terlihat ada wick low, wick high, yang kalau misalnya kita coba gambarkan secara detailnya, nah kemungkinan pergerakan harga di dalamnya seperti ini nih. Jadi harga bergerak turun, membentuk wick low dari candle pertama, pullback dikit, membentuk wick high candle kedua sebelum dia bearish expansion lagi. Nah, artinya nih kalau kita ngelihat ini juga bisa menjadi petunjuk kemungkinan di sana ada area hidden supply zone di time frame yang lebih besar. Nah, ini tipe hidden zone yang kedua. Ini makanya saya masukkan di sini karena untuk bantu pemahaman ya. Jadi apa yang kelihatan sebagai inside bar di suatu time frame bisa jadi di time frame yang lebih besar dia kelihatannya nggak kelihatan apa-apa nih loh. Ini kan kelihatannya kan candle masih break higher semua. Nah, cuma ada beberapa kriteria atau tambahan konfirmasi nanti kenapa area hidden zone ini masih layak untuk kita pertimbangkan. Nah, cuma dengan catatan ya, yang saya sampaikan di hidden SD zone, beberapa tipe ini, ingat ini tipsnya. Direkomendasikan pendekatan ini hanya digunakan untuk higher time frame dan middle time frame. Jadi mentok sampai M15. Mengingat banyaknya noise jika diterapkan di LTF. Jadi untuk M5 sama M1 kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena noise-nya terlalu banyak. Kita fokus hanya di high probable setup. Jadi H4 sama M15. Nah, saya lanjut dikit ya. Ini nanti mungkin lebih banyak pertanyaan nih. Nah, yang kedua, tipe hidden zone yang kedua adalah buy to sell wick atau sell to buy wick. Nah, jangan kecampur dengan yang tadi, yang kita trading counter trend. Kalau misalnya ada unmitigated supply, harga sudah berada dalam kondisi bullish, kita pengen cari buy, harga kembali ke supply, kita cari peluang counter trend, di sana kita cari sell to buy. Nah, itu istilah di kondisi yang lain ya. Nah, kalau untuk yang hidden SD zone ini kita pergunakan untuk
aktivitas si institutional trader dengan memainkan manipulasi. Nah, ini mungkin ada kaitan dengan yang saya share di Simplified Smart Money Concept di YouTube. Kenapa kita sebut ada ketika harga membentuk suatu likuiditas itu di sell dulu untuk mengaktifkan order atau stop loss order retail trader sebelum institutional order buy. Nah, aktivitas ini yang disebut sebagai sell to buy. Nah, ini juga yang kita terapkan di sini. Jadi sell dulu, ini berarti kalau di dalam pergerakan bullish ya, dia kan sell to buy. Berarti yang ini. Dia naik, dia sell dulu, pullback, buy. Nah, ini makanya kenapa di sini kita sebut sebagai sell to buy. Kebalikannya berarti buy to sell. Kita ngelihat kemungkinan ada aktivitas institutional trader di sana. Nah, cari identifikasinya gimana? Kita cuma lihat 2 candle. Nah, memang ini biasa di penerapan kita lihat yang relatif dominan ya untuk week-nya. Nah, jadi ketika kita ngelihat ada 2 candle di mana week low sama week high ini terlihat ada kemungkinan proses buy to sell atau sell to buy, ada pullback kecil. Nah, ini mirip dengan yang inside bar tadi. Kenapa di sana kita marking sebagai potensi hidden SD zone. Nah, kenapa? Karena kalau ini yang terlihat di time frame lebih besar, kita zoom in ke time frame yang lebih kecil juga sama seperti inside bar tadi. Kemungkinan buy to sell week ini di time frame yang lebih kecil ternyata dia terlihat sebagai range sebelum bearish expansion terjadi. Nah, makanya kenapa di sana kita marking sebagai potential supply atau demand zone. Dalam hal ini supply zone. Nah, contoh yang kedua sama ya. Nah, ada juga misalnya contoh yang week-nya seperti ini. Nah, ini bisa jadi kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, tidak selalu berbentuk range. Mungkin bisa range, mungkin bisa pivot, atau yang lebih kecil lagi, mungkin dia bentuknya adalah inside bar. Nah, makanya saling berhubungan ya, sama yang tipe sebelumnya. Which is inside bar kita juga tahu, zoom in ke time frame lebih kecil lagi, kemungkinan dia ada range. Jadi, gimana semua ujungnya ini. Range expansion cuma dalam bentuk atau skala yang lebih kecil atau lebih besar aja gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah menggunakan multi time frame analysis, sebenarnya ini bisa dieliminasi. Nah, cuma ini nanti banyak manfaatnya ya, karena kita kan melakukan top down analysis ya, berarti kan selalu ngelihat time frame yang lebih besar dulu. Nah, jadi tanpa harus zoom in ke time frame yang lebih kecil, ketika kita sudah bisa identifikasi yang namanya inside bar, atau buy to sell atau sell to buy week ini, sebelum kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, nah kita bisa lihat dulu nih, kalau hidden zone ini terjadi di lokasi yang high probable dari kacamatanya higher time frame, misal kalau kita pengen cari peluang sell, berarti kan kita nanti belajar premium sama diskon ya. Nah, kalau ada hidden zone yang berada di area premium, nah sebelum kita zoom in ke time frame lebih kecil, nah kita bisa marking supply zone-nya dulu misalnya di titik ekstrim, nah kemudian yang hidden zone-nya kita lihat, mungkin ada hidden zone sebelum, nah kayak gini nih. Nah, jadi misalnya di higher time frame dia break structure, bias kita bearish, supply zone utama kita di atas, nah tapi ternyata ada wick atau inside bar di sini, which is itu di area premiumnya higher time frame, dan juga mungkin yang menyebabkan titik penembusan atau break of structure higher time frame terjadi. Nah, artinya hidden zone di higher time frame tadi ini kita bisa marking dari higher time frame dulu tanpa harus zoom in ke time frame lebih kecil, karena bisa jadi kalau kita ini nggak mulai dari higher time frame ya, bisa jadi kita waktu zoom in ke lower time frame atau middle time frame ini nggak kelihatan nih, karena mungkin posisi kita zoom in-nya udah kejauhan gitu loh, posisinya di sini nih. Jadi di M15-nya mungkin kita cuma kelihatan di tail price action 200 atau 250 pergerakan terakhir itu di sini nih. Nah, artinya di sini kita nggak kelihatan gitu. Nah, makanya kenapa ini penting kita pelajari, supaya ketika kita melakukan top down analisis di higher time frame ini kita bisa antisipasi dulu. Oke, berarti hati-hati ya, di sini kemudian ada hidden zone. Coba zoom in. Nah, walaupun misalnya harga masih di sini ya, harga sudah terlalu jauh, misalnya 200 atau 250 bar, M15 di sini. Nah, cuman karena higher time frame kita sudah marking ada hidden zone, nah ini kita bisa tarik mundur gitu. Jadi chart ini tarik mundur, lihat ke left, zoom in yang bagian sini, bener nggak di sana ada area range atau supply zone tersembunyi di M15 gitu. Nah, jadi makanya kenapa penting
belajar hidden zone karena ketika kita mulai dari higher time frame ini bisa bantu untuk menunjukkan supply atau demand zone potensial yang kemungkinan kita terlewat. Nah, untuk kebalikannya untuk yang hidden demand zone dalam bentuk sell to buy wick sama ya. Harga naik wick candle yang pertama kemudian terlihat pullback sebelum dia bullish expansion lagi. Nah, kenapa itu di marking sebagai hidden demand zone? Karena kalau kita zoom in ke time frame lebih kecil, bisa saja dia inside bar atau bisa juga range yang valid kita marking sebagai demand zone. Nah, sekali lagi rekomendasinya adalah ini bisa pergunakan untuk high time frame sama middle time frame. Lower time frame kita nggak terlalu rekomend. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil ya, ini apa ya? Kayak reaksinya itu juga terlalu kecil gitu, nggak worth it untuk ditradingkan. Dia mungkin memang tetap ada reaksi, tapi mungkin balik arah untuk memitigasi area dari time frame yang lebih besar gitu. Nah, ini makanya kita nggak rekomend kalau dipergunakan di time frame yang terlalu kecil. Nah, jadi itu ya, inside bar, kemudian buy to sell atau sell to buy wick untuk hidden zone. Nah, yang terakhir ini sebenarnya sudah termasuk di refinement waktu kita belajar dari range ke pivot ke candle ke wick. Nah, cuma ini saya perjelas di sini karena ini juga sebenarnya masih termasuk hidden SD zone. Nah, kalau teman-teman ngelihat ada supply atau demand zone dengan candlestick yang wick-nya dominan ya, dominan tadi yang tadi saya gambarkan. Jadi kalau wick-nya tadi itu lebih besar dari 50% range dari candle tersebut. Nah, itu kita kategorikan sebagai candle dengan large wick. Nah, kenapa refinement atau SD zone dengan wick ini kita bisa mampatkan ke wick terakhir? Nah, karena kalau teman-teman refinement dengan candle kan sebenarnya untuk kondisi yang pertama, supply zone kita kan low-nya di sana, high-nya di sana nih. Nah, tapi ini bisa kita refine ke wick teratas. Kenapa? Nah, karena sekali lagi kalau teman-teman masukkan konsep fractal nature atau multi time frame analisisnya, nah dengan memahami proses pembentukan wick candle ini sebenarnya kita bisa lihat nih dalamannya nih. Nah, kalau kita zoom in ke satu time frame di bawahnya, nah kemungkinan candle wick panjang ini di time frame lebih kecilnya dia terlihatnya seperti ini nih. Nah, contoh ya, jadi kita bahas satu-satu nih. Nah, jadi kalau yang candle wick ini ya, teman-teman ingat ini ya, open, high, low, close dari candlestick. Ingat, candlestick ini terdiri dari 4 titik, ada open, ada high, ada low, ada close. Nah, kalau kita ikuti satu-satu nih, untuk candle bullish yang wick-nya panjang di sini, berarti open-nya di mana? Open-nya di sini. Karena dia, dia candle bullish ya, berarti dia open-nya di bawah. Open di sana. Kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, misalnya dia juga sama, candle bullish, berarti open-nya di bawah. Kemudian dia bergerak naik membentuk suatu titik high, titik tertinggi, yang juga kalau kita zoom in, harga juga dari 2 candle, titik tertingginya di atas, sebelum dia retrace dan close di titik ini. Which is itu juga yang terjadi di time frame yang lebih kecil. Dia retrace dengan candle bearish yang lebih kecil ya, sebelum harga close di sana. Nah, makanya kenapa untuk kondisi candle dengan wick panjang, kita boleh refine sampai ke wick-nya, wick atas atau wick bawah kalau untuk yang di sini. Nah, karena kita tahu di dalam wick tersebut, kemungkinan ada unmitigated candle terakhir yang masih memiliki imbalance di sana gitu. Nah, makanya kenapa yang awalnya wick-nya kan mungkin kalau itu kan kita markingnya di sini ya. Markingnya di sini nih. Nah, kenapa kita bisa rapatkan ke wick-nya? Karena kalau kita sudah paham fractal nature, kemungkinan di dalam wick ini ada unmitigated candle terakhir, di mana di sana masih ada sisa imbalance gitu, di dalam wick candle tadi. Itu ya. Jadi seringkali masih ada unmitigated area di time frame lebih kecil. Nah, berlaku yang sama, ini juga sama nih, untuk yang candle large wick ini kita tidak bedakan warna. Jadi intinya kalau ada kelihatan candle wiki dengan warna hijau ataupun merah, bullish ataupun bearish, kita sama-sama bisa refine ke wick-nya ya. Karena memang kalau kita zoom in, memang ada sedikit perbedaan nih. Perbedaannya cuma di
formasi warna candle yang menyusun wick key candle tadi di time frame yang lebih kecil dulu. Nah, kalau yang kondisi yang pertama nih dia bullish dulu dominan baru bearishnya tutup lebih kecil. Kalau yang wick candle yang bearish seperti ini kemungkinan besar di time frame lebih kecilnya dia ini ya, kalau saya telusuri dia opennya di sini, di time frame kecil juga sama, dia opennya di sini, dia naik membentuk high dari 2 candle, ini naik membentuk high, membentuk wick teratasnya, sebelum harga turun drastis berhasil tutup di bawah harga opennya, makanya di sana berakhirnya sebagai candle wick dengan warna merah, karena sama, dia retrace, tutup kembali di sana. Nah, ini berlaku yang sama untuk kondisi dimension ya. Nah, cuma ingat teman-teman, ingat tetap karakteristiknya kita lihat tadi, apakah mungkin di sana ada range sebelum diikutin dengan bearish expansion. Nah, which is range-nya tadi kan sebagai supply zone ya. Yang kalau kita refine, misalnya saya perbesar ya. Misalnya awalnya nih dia range-nya gede nih. Nah, misalnya supply zone kita awalnya di sini nih. Kemudian kita bisa refine ke candle terakhir sebelum bisa refine ke candle terakhir sebelum imbalance atau momentum terjadi, which is di sini. Nah, cuman karena kita tahu candle tersebut ini wick-nya panjang, nah kita bisa refine lagi ke wick-nya. Nah, cuma ya tadi plus minus ya, kita lihat kondisinya nih. Kalau memang ini masih cukup lebar, candle-nya misalnya 20-30 pip, nah kita boleh pertimbangan untuk refine ke wick-nya. Jadi plus minus ya. Nah, seperti itu untuk yang kondisi yang sebelah kanan juga sama demand zone, saya nggak ulang lagi, intinya sama prosesnya. Kita bisa, jadi teman-teman ambil simpelnya aja, kalau ada candle dengan wick-nya lebih panjang, dominan 50% dari range candle-nya, nah itu bisa di refine sampai ke wick-nya. Bisa refine ke wick-nya. Sekali lagi, rekomendasi untuk high time frame dan middle time frame. Oke, ini untuk yang hidden zone. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke agenda kita hari ini udah selesai ya. Jadi mulai dari yang teori institutional supply demand, creation, continuation model, reversal sama inflection point. Kemudian bagaimana cara refinement single time frame maupun multi time frame sampai ke hidden supply demand zone. Nah, ini masih secara teori ya. Nah, nanti nextnya mungkin kasih saya waktu 1-2 minggu ini kita lanjut ke ini. Nah, yang seperti tadi saya bilang ya, yang namanya supply demand zone ini nanti bakal banyak nih di chart. Nah, tidak semuanya ini trade worthy, nggak semuanya layak untuk kita trading kan. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke sini. Bagaimana caranya mengidentifikasi yang namanya strong supply demand zone validation. Nah, kenapa? Karena itu tadi ST zone di mana-mana. Nah, kita ada beberapa confluence factor yang kita bisa pergunakan. Nah, ini next-nya ya. Nah, sama latihan di chart-nya. Nah, sampai ini teman-teman ada pertanyaan nih? Materi kita udah sampai sini hari ini? Nggak ada kok. Cukup pas 3 jam ya nih ya, lebih dari agenda. Jelas nggak? Sudah kira-kira udah ada gambaran nggak untuk mapping supply demand sampai dengan refinement-nya? Lumayan sih. Lumayan ya. Nah, Kurniawan, Lisa? Masih di sana? Masih kok. Masih ya? Lisa, ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak, Lisa? Ya, yang hidden zone belum pernah. Hidden zone belum pernah ini ya, belum pakai ya? Belum pakai. Nah, sambil jalan kalau ada pertanyaan mungkin ini saya tunjukkan sedikit aja nih. Karena nanti kita ada agenda untuk walkthrough nanti kalau udah tambahin confluence factor, saya cuma mau nunjukkan aja sometimes memang harga bisa bereaksi di hidden zone tersebut gitu loh. Atau yang inside bar. Contoh ya kita cari ya. Ini seperti biasa di mana di Euro US dollar. Ini H4 seingat saya di M15. Oke. Yang terdekat kemarin ada kayak gitu. Nah, contoh kayak gini nih. Nih yang lalu kan dari awal kan saya forecast
di H4 ya, ini H4 ya. Jadi harga low ini, jadi harga sudah sempat shifting bearish ya sebelumnya. Shifting bearish. Nah, misalnya kondisinya kayak gini dulu nih. Nah, harga kan shifting bearish di sini ya. Nah, kita ada beberapa supply zone yang ekstrim kan di atas nih. Ini kita langsung refinement ke candle ya, ke candlestick ya. Nah, kenapa? Karena di sini kita nggak lihat ada area ranging di mana di time frame yang lebih besar. Kalau pivotnya kan mungkin gede banget nih, ini pivotnya nih. Nah, jadi keseluruhan pivot itu sebenarnya supply zone nih. Nah, cuma karena gede banget, kita bisa refine ke candle terakhir sebelum momentum masuk. Nah, which is momentum terakhirnya di candle ini. Nah, ini teman-teman kalau lihat pun nih sekaligus apa? Memenuhi beberapa kriteria. Ini juga candle terakhir sebelum momentum. Terus nih kalau teman-teman lihat juga itu inside bar nih. Inside bar di dalam candlestick range sebelumnya. Nah, which is kalau teman-teman telusuri mungkin ke time frame yang lebih kecil bisa jadi di sana ada area ranging dulu sebelum harga jatuh lebih dalam gitu. Nah, sementara untuk yang hidden zone yang weak, nah kenapa di sini saya tandain di sini ada kemungkinan potensi supply zone karena sebelum bearish shift terjadi, kalau kita ikuti aktivitas ketidakseimbangannya, nah persis sebelum breakout structure terjadi di sini imbalance, di sana juga masih ada imbalance kecil nih. Nah, jadi ada kemungkinan ini hidden zone buy to sell week yang kita bisa marking karena kemungkinan di sini kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil bisa saja di sana ada area unmitigated gitu. Misalnya ke M15 ya, kita coba nih. Nah, ini yang buy to sell week tadi di H4, ternyata kalau kita zoom in ke M15, H4-nya kan di sana tuh. Nah, ternyata di M15 memang benar di sana ada unmitigated zone yang kebetulan juga inside bar nih, jika dibandingkan dari candle sebelumnya, which is di sana juga masih ada imbalance. Nah, ini bisa jadi area untuk inflection point di masa depan, di price action berikutnya. Itu, nah ini contoh-contoh aja ya. Jadi ini termasuk di sini juga nih. Kalau teman-teman lihat, ini ada wick panjang. Nah mungkin kalau ini breakout structure impulsif, kita bisa marking di sana ada candle terakhir. Di sini juga kemungkinan ada hidden zone. Nah tinggal kita lihat. Nah makanya kenapa dari high time frame dulu ya, karena selama kita tahu oh ada hidden zone di area yang bagus nih. Karena apa? Karena mungkin ini area premium, misalnya diskonnya di sini. Wick tersebut sudah berada di area premium. Nah, berarti di kacamatanya high time frame kita tahu oh kemungkinan di dalam wick ini ada area unmitigated yang bisa saja harga kembali ke sana, nggak kembali ke supply paling atas sebelum melanjutkan bearish intention-nya. Nah, jadi dari high time frame kita bisa marking hidden zone tadi sebelum misal coba saya kurangi ya. Sebelum misalnya kita zoom in ke time frame lebih kecil. Nah, misalnya aja saya tandain yang weak di sana, kita cek di time frame lebih kecil ada nggak unmitigated zone. Nah, which is ini M15. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di dalam week tadi masih ada nih unmitigated zone di M15 di sini nih. Kenapa? Karena di sana masih ada sedikit imbalance yang tersisa. Nah, kita bisa tahu ini karena ini kan kalau teman-teman langsung zoom in ke mana ke M15 kan mungkin fokusnya di sini nih. Yang di atas sudah dicuekin gitu loh. Nah, tapi karena kita tahu di H4 tadi dia masih di area yang bagus, which is di premiumnya H4, kita terapkan hidden zone-nya H4. Nah, di situ bisa jadi area tambahan. Kalau misalnya ternyata harga dari M15 dia balik arah, nah walaupun kita M15 carinya buy, dan buy, nah ketika harga kembali di sini, ini kita bisa terapkan pendekatan sell to buy untuk cari counter trendnya M15, siapa tahu demand-nya M15 nggak bertahan, harga malah melanjutkan intensi bearish-nya dari H4. Nah, makanya di situ kita bisa marking ada hidden zone dari H4 gitu.
Nah ini ya, ini jadi ini hidden zone ini memang buat ini sih, buat tambahan ke level yang lebih advance karena nggak sedikit lebih susah identifikasinya daripada identifikasi supply demand zone dengan candle refinement yang udah jelas di time frame tersebut gitu. Oke. Nah, ini nanti kita walkthrough, ada agenda terpisah ya buat teman-teman. Ada pertanyaan nggak nih sebelum saya tutup? Atau udah cukup? Udah jelas? Udah kok. Udah ya. Nyok Kurniawan, Kok nanya satu kok. boleh? Kalau penentuan demand yang high probable itu bahasan kali ini atau buat yang selanjutnya? Ini nanti selanjutnya di ini agenda yang ini nih. Setelah ini persis setelah ini, jadi kita masuk ke strong supply demand zone validation. Jadi ada beberapa confluence factor yang utama nanti harus break structure, terus harus dengan momentum, harus unmitigated. Nah, kemudian ada tambahan confluence factor lain. Jadi nanti setelahnya. Ini hari ini kita masih bahas gimana caranya identifikasi pembentukan supply demand zone, variasinya, terus refinement-nya, dan juga hidden SD zone. Nah, nanti ke depannya baru kita ngefilter. Karena ini kan contoh kayak di sini ya. Di satu pergerakan ini aja kan banyak nih. Di sini ada supply, di sini ada supply, di sini ada supply. Nah, cara filternya gimana? Apakah semuanya kita lihat? Nggak selalu gitu. Nah, kayak saya aja contoh memang kemarin yang di sini saya juga nggak lihat nih. Kenapa? Karena ini supply zone yang di sana ini di area ini ya. Contohnya kalau salah satu confluence factor kan kita pakai premium sama diskon ya. Nah, 50%-nya di sana. Nah, supply yang di sini nih saya nggak tandain sebagai high probable. Kenapa? Karena saya interest-nya ke sini sama ke sini nih. Nah, ternyata harga memang respect-nya di sana sebelum dia bergerak turun. Nah, cuma kondisi-kondisi ini jangan khawatir karena kalau terjadi di higher time frame pun, nah selama di sini M15 kita kelihatan ada bearish shift yang valid, kan kita bisa ngikutin momentumnya M15 gitu. Jadi jangan khawatir bakal kelewatan juga. Kita ngefilter nanti untuk fokus yang high probable area-nya. Cuma at the end of the day ya kita gunakan time frame yang lebih kecil untuk cari peluang yang lebih awal gitu. Jadi not a big deal sih gitu. Cuma nanti tetap ada ini, ada confluence factor-nya. Oke. Ada lagi? Oke, jelas kok. Jelas ya. Saya tutup ya. Oke. Oke, kalau gitu sampai sekian dulu nih, nanti recording udah otomatis saya edit dikit, paling nanti saya share lagi buat dipelajari kembali. Nah, jadi untuk next-nya mungkin 1-2 minggu ke depan saya fokus untuk yang lanjutan ini. Supply demand zone validation, terus walkthrough sama yang multi time frame supply demand. Oke, saya tutup ya. Oke, Kalau ada thank you, pertanyaan Ko. bisa share di Discord lagi. Thank you. Thank you, Ko. Makasih. Yeah, thank you. Thank you.